Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan judul menuai berkat di saat krisis. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga dia menjadi sangat kaya. 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Mari kita tunduk kepala sebentar untuk berdoa. Bapa, urapilah hamba-Mu dan kami sekalian, sehingga firman Tuhan menjadi petunjuk dalam hidup kami untuk menang di tengah kesulitan yang ada. Dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, kita sedang berada pada masa-masa yang sulit, krisis kesehatan, krisis ekonomi sedang terjadi. Tetapi sebetulnya krisis tidak hanya terjadi pada masa kini. Dalam zaman Alkitab pun krisis sudah ada. Misalnya ketika Ishak hidup, maka terjadi masa kelaparan, masa kekeringan. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang berseru kepadanya. Dia selalu menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menerima berkat Tuhan di masa yang kering. Nah, itu sebetulnya tergantung dari prioritas hidup kita. Dan prioritas yang tepat dapat kita lihat dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Ishak. Saudara, prioritas yang pertama yang kita harus miliki seperti Ishak ketika dia sampai di satu tempat, dia selalu pertama-tama mendirikan mezbah. Ayat 25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Kedua, ia memasang kemahnya di situ. Yang ketiga, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang pertama, mendirikan mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah artinya tumpukan batu-batu yang di atasnya kemudian dipersembahkan korban bakaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka semuanya berhimpun di sekitar mezbah tersebut, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, ini menunjukkan kalau kita mau diberkati, yang pertama kita harus menekankan aspek spiritual, aspek rohani. Kita harus mengutamakan Tuhan. Alkitab kita dimulai dengan perkataan pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Jadi Allah harus menjadi pribadi yang pada mulanya, yang utama, yang nomor satu. Kalau nggak punya duit, pada mulanya bukan ngutang. Pada mulanya bukan stres. Pada mulanya Allah. Minta petunjuk Tuhan bagaimana supaya kita bisa mengatasi hal tersebut. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kebutuhan sandang, pangan, papan, dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus pernah berkata, bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Tapi berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Karena kita sadar berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Saudara, Allah adalah sumber berkat kita. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati kita, ketika kita tidur pun berkat itu akan dilimpahkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat untuk saudara, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Ini doa saya. Terima berkat dari Tuhan, sehingga engkau mengalami kasih karunia dan kebaikannya. Karenanya sangat penting pada masa sulit seperti ini, kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Iman kita harus berkobar-kobar. Cinta kita kepada Kristus harus menyala-nyala. Dan kita harus lebih mencintai Tuhan sang pemberi lebih daripada pemberian atau berkatnya. Karena saudara kita harus tahu relasi itu mendahului fasilitas. Kenapa kita bisa tidur di rumah kita pada waktu kita masih kecil, makan makanan yang ada di meja makan dan menggunakan seluruh peralatan rumah, bahkan kalau kita ada
keperluan, mau sekolah atau apapun, ada orang tua yang membiayai. Karena kita adalah anaknya. Tapi kalau kita anak tetangga, nggak boleh tiba-tiba saudara nyelonong ke rumah orang lain lalu makan semua yang ada di meja makan. Kenapa? Karena relasi kita itu mendahului fasilitas. Kalau kita punya relasi dengan Bapa Sorgawi, karena kita adalah anaknya, karena kita percaya kepada Yesus, berkat Bapa akan dicurahkan. Karena itu tingkatkanlah ibadah, tingkatkanlah doa, tingkatkanlah ketaatan. Karena ketaatan akan mengandung berkat, tetapi ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saya lihat ketika saya memulai pelayanan di Kota Bandung, ada orang-orang yang bergabung menjadi jemaat yang awal. Kebanyakan orang sederhana, bahkan beberapa berkekurangan. Tapi saya melihat mereka cinta Tuhan, firman membentuk mereka. Mereka rajin ibadah, mulai terlibat di dalam pelayanan. Banyak bersyukur, bukan banyak mengeluh. Nah sekarang saya lihat mereka diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati dan mereka juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena mezbah telah didirikan. Saudaraku, mari kita dirikan mezbah. Hidup mengutamakan Tuhan. Berkatnya akan dilimpahkan. Yang kedua, Ishak bukan hanya mendirikan mezbah, tetapi dia memasang kemah. Apa itu kemah? Kemah adalah tenda tempat di mana Ishak dan keluarganya, istri dan anak-anaknya bisa tinggal di sana. Ini menggambarkan bahwa prioritas nomor satu, mezbah adalah Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Jaga kerukunan di dalam rumah tangga. Suami istri mesti rukun. Orang tua dan anak mesti rukun. Apalagi kalau saudara banyak tinggal di rumah. Seperti pada masa seperti ini. Saudara, setan itu paling betah tinggal dalam keluarga yang suka ribut. Tetapi kalau keluarga kita rukun, malaikat yang betah tinggal di sana. Dan kalau keluarga kita rukun, saya yakin berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Kalau ribut melulu, berkatnya lari malah saudara. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya. Bila saudara duduk bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Nah ada satu ayat menarik dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Bagaimana kita harus menjaga kesehatian di dalam keluarga. Dikatakan demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Kalaupun saudara banyak doa kelihatannya, tapi ribut terus suami dan istri, doamu akan terhalang. Doamu tidak didengar oleh Tuhan. Tapi di mana ada kasih, kerukunan, karena God is love, Allah adalah kasih. Maka nggak perlu diminta banyak. Berkat itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu jaga kekompakan dalam keluarga. Belajar berbicara dengan baik, sopan, saling menghargai. Dan adakanlah mezbah doa keluarga. Karena ketika kita berada di bawah kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, hadiratnya sungguh akan mengokohkan keluarga. Pertama mezbah Tuhan. Yang kedua kemah, yaitu keluarga. Dan yang ketiga yang dilakukan Ishak pada masa kering, sehingga dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bahkan menjadi sangat kaya, karena dia menggali sumur. Saudara tahu Ishak adalah seorang petani dan peternak, dan tentu dia perlu banyak air untuk mengaliri ladangnya, memberi minum ternaknya. Nah, agar bisa mendapatkan minuman dan juga hal-hal yang dibutuhkan lain, tentu mereka harus menggali sumur. Nah ini bicara soal usaha atau pekerjaan kita. Kita harus ulet menggali sumur, mengerjakan usaha pekerjaan yang kita lakukan. Nah kalau kita lihat dalam Kejadian 26 tadi, ternyata Ishak harus menggali sumur beberapa kali. Pertama namanya Esek, kedua namanya Sitna. Beribut terus dengan orang-orang sekitar sehingga akhirnya Ishak yang cinta damai mengalah, udahlah ambil aja. Tapi sumur yang ketiga namanya Rehobot. Tuhan telah memberikan kelapangan, kelegaan sehingga mereka bisa menikmati air di sana.
Saudara, dalam usaha kita juga kadang-kadang banyak tantangan, gak selalu langsung sukses. Tapi mari kita bertekun, juga tetap menabur pada masa sulit. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, belajar menabur. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Sekali lagi, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tetapi orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada ungkapan bahasa Latin yang berkata, ora et labora, berdoa dan bekerja. Lakukan bagian kita, bekerja dengan rajin sambil berdoa, Allah akan mencurahkan berkat. Dan menabur juga bicara soal kita harus melakukan kebajikan kepada orang lain. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Saudara, biarlah prioritas ini tepat. Prinsipnya mesbah, kemah, sumur. Tuhan, keluarga, pekerjaan. Jangan dibalik. Ada orang yang kemah, sumur, mesbah. Utamanya keluarga, pekerjaan. Tuhan nomor 3, itu tidak tepat. Ada lagi orang yang sumur, kemudian kemah, dan baru mesbah. Pekerjaan dulu yang paling dia tingkatkan. Keluarga nomor 2, Tuhan nomor 3. Ini bukan prioritas yang baik yang akan menyebabkan berkat Allah melimpah. Apalagi kalau prioritas saudara yang pertama adalah sumur. Wah, cepat masuk kubur kalau begitu. Tapi kalau mesbah, kemah, sumur, Tuhan, keluarga, dan pekerjaan, saya percaya berkatnya akan dicurah. Ini doa saya, melimpahlah kiranya berkat Tuhan, jasmani dan rohani dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk anak-anakmu baik yang mengikuti acara ini di gereja maupun di rumah masing-masing. Apapun tantangan pergumulan kami, biar kami menomorsatukan Tuhan, memelihara kesatuan hati dalam keluarga. Kami juga belajar untuk bekerja dengan tekun. Kami yakin seperti Ishak di masa sulit diberkati dan mendapatkan hasil 100 kali lipat ganda. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah jalan keluar, pintu-pintu yang terbuka. Ketika engkau mendirikan mesbah, membangun kemah, dan baru kemudian menggali sumur. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.